luar biasa semuanya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Ya, kakak-kakaknya udah pada semangat, adik-adiknya juga harus lebih semangat. Nah, untuk membuka ibadah kita hari ini, kita mau bersaat teduh. Semuanya saat teduh, diambil sikap saat teduhnya, kita angkat tangan, kita tutup mata, kita bersaat teduh. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Kemasuk Roh Allah Kudus untuk membuka ibadah kita hari ini. Dengan darah anak untuk membuka ibadah kita hari ini, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami sudah dibangunkan dari tidur kami semalam, dan pada pagi hari ini kami mau beribadah Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah ini bisa menjadi kesukacitaan bagi nama-Mu saja Bapa, dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak masih semangat kan di pagi hari? Nah, untuk lebih semangat lagi, kita angkat pujian Hatiku penyanyian. Yuk semuanya berdiri, pasukan Kristus. Siap. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, dan Natal kita diadakan di tanggal 12. Nah, kita angkat pujian Dia lahir untuk kami. Masih berdiri ya.
lewat lagu pujian seperti yang kali ini. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita tutup mata dulu ya. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Jangan ada yang main-main ya. Yuk. Tuhan yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu, urapi hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang mengurapi mulut bibir lidah hamba-Mu ini dalam menyampaikan setiap firman Tuhan hari ini. Roh Kudus yang selalu hadir, yang beri pengertian pemahaman tentang firman-Mu. Kau yang berkati anak-anak sekolah minggu, mereka duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semuanya Tuhan. Kami mau terima berkat dalam firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, tentang firman kita hari ini pada Markus 1 ayat 1 sampai 8. Nah tema kita dalam firman Tuhan minggu ini tanggal 5 Desember ya, mempersiapkan jalan baginya. Nah kita baca dulu ya adik-adik ya firman Tuhannya. Yuk yang buka Alkitab, yang ada Alkitabnya dibuka Alkitabnya ya. Adik-adik yang belum bisa baca dengar aja, yang kakak-kakaknya yang sudah bisa baca dibuka Alkitabnya. Nah yuk kita sama-sama baca yuk. Judul perikop dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8, Yohanes Pembaptis. Ayat 1-nya, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yang keempat, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yang keenam, lalu datanglah
kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yang keenam, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Yang ketujuh, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yang kedelapan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, dari perikop ini Yohanes Pembaptis, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini adalah yang diutus Tuhan untuk dia membaptis untuk orang-orang mengenal Tuhan. Nah, dikatakan di sini ada tentang persiapkanlah jalan, katanya kan, mempersiapkan jalan bagimu. Di sini dikatakan ayat kedua, katanya ya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Aku itu berarti Allah Bapa ya, Tuhan Yesus menyuruh. Nah, menyuruh utusan-utusanku, menyuruh utusan Tuhan itu utusanku itu berarti Yohanes itu yang sudah diutus Tuhan ya adik-adik ya, yang mendahului engkau yang. Nah, Tuhan mengutus si Yohanes itu untuk membawa setiap umatnya. Katanya lagi, ia akan mempersiapkan jalan bagimu, bahwa ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Suara orang yang akan mempersiapkan. Nah, yang mempersiapkan jalan itu si Yohanes. Yohanes mempersiapkan jalannya untuk menuju ke jalannya Tuhan, supaya semua orang boleh mengenal Tuhan, supaya semua orang boleh mengenal Yesus secara pribadi, dan orang tidak melakukan dosa lagi. Banyak orang yang bertobat, banyak orang mengenal Tuhan lebih lagi adik-adik. Nah, Tuhan mengutus si Yohanes ini supaya banyak orang yang dipulihkan. Nah, setelah itu adik-adik katanya persiapkan jalan. Nah, Yohanes diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan. Jalannya yang bagaimana? Jalannya bengkok-bengkok ya? Enggak kan adik-adik? Nah, persiapkan jalan itu untuk Tuhan, bahwa untuk kedatangan Tuhan. Persiapkan jalan, luruskanlah jalan baginya. Berarti kita harus adik-adik mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Nah, dalam tema kita kan mempersiapkan jalan baginya. Berarti mempersiapkan jalan tuh berarti kita harus siap sedia ya adik-adik ya. Mempersiapkan diri kita. Nah, seperti kita misalnya datang presiden, datang ke tempat kita ya adik-adik ya. Pasti banyak persiapan adik-adik yang harus adik-adik lakukan. Misalnya datang presiden ke rumah adik-adik. Wah, pasti kaget ya. Apa yang harus adik lakukan? Banyak loh persiapan adik. Mungkin rumahnya harus dibersihkan, disapu, nggak ada yang kotor. Persiapkan apa lagi? Bajunya harus bersih. Apalagi rumahnya nggak boleh berantak-berantakan. Nah, sikap kita juga untuk menghadap presiden juga harus benar-benar hati-hati dalam berbicara. Nah, seperti itu juga adik-adik dalam kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus tuh nggak main-main. Kedatangan Tuhan itu datangnya tuh tidak kita tahu ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak kedatangan Tuhan kapan? Nggak tahu, kita belum tahu kan adik kan. Makanya kata Yohanes dalam firman-Nya kan, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Jadi adik-adik mulai mempersiapkan diri, dengan melakukan yang baik di hadapan Tuhan, berbuat baik, nggak nakal ya kan, nggak mukul-mukul adiknya, tidak mencontek. Nah, hatinya tulus, hatinya bersih di hadapan Tuhan adik-adik. Nah, kita sudah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan sungguh-sungguh jalan kita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik? Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, nah pada saat kedatangan Tuhan, nah kita sudah benar-benar siap, dan hati kita sudah tulus, murni, hati kita bersih di hadapan Tuhan. Baru Tuhan boleh menerima kita. Kalau hati kita nggak bersih, nggak tulus, masih banyak dosa, gimana kita mau jalan kepada Tuhan? Masih banyak melakukan dosa, ya kan adik-adik? Adik-adik mau banyak dosanya? Enggak kan?
Nah, Tuhan mempersiapkan jalan. Nah, yang di Tuhan ini ngutus si Yohanes supaya kita mempersiapkan jalan kita buat Tuhan, untuk kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kalau pencuri datang kan nggak ngasih tahu kan adik-adik kan. Malam hari, tok tok tok, aku mau mencuri. Ya enggak kan adik-adik kan. Nah, kita mempersiapkan jalan, yaitu mempersiapkan diri kita. Yang kita harus sedia kala, yang harus berbuat baik, melakukan yang baik di hadapan Tuhan, nggak berdosa, nggak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tulus hati, nah berbuat baik pada adik, pada orang tua, hubungan kita sama orang tua juga baik, hubungan kita dengan teman-teman juga baik, ya kan adik-adik kan? Nah, adik-adik juga boleh jadi contoh dan teladan bagi keluarga. Ya, kita contoh dulu seperti di dalam rumah, di dalam lingkupan rumah dulu ya adik-adik ya, seperti apa. Dan juga nanti bisa juga dari lingkungan sekolah, lingkungan di tempat tinggal kamu di rumah. Nah, kamu sudah mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu. Nah, mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu berarti kita sudah benar-benar Tuhan membuat hati kita benar-benar suci, dan saat kedatangan Tuhan, Tuhan sudah melihat, oh ini anakku yang sudah layak. Nah, saat Tuhan datang, nah Tuhan lihat, oh ini. Kalau kita nggak siap gimana? Tuhan mana bisa menerima kita kan adik-adik kan? Nah, dikatakan ayat keempat, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, Yohanes Pembaptis mengatakan untuk kita setiap umatnya, untuk anak-anak sekolah minggu harus katanya bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni. Dibaptis bukan maksud seperti yang di Yohanes Pembaptis itu dibaptis di dalam air. Ini baptisnya dirimu itu kan untuk kita, untuk tidak lagi mengulangi atas segala kesalahan kita, dosa-dosa yang kita perbuat. Kita minta ampun, Tuhan aku minta ampun, ampuni aku Tuhan kalau ada salah dan dosaku. Nah, kita harus bertobat. Ingat, kalau kita melakukan dosa, langsung minta ampun sama Tuhan, jangan diulang lagi. Kalau udah besok melakukan dosa, besok lagi melakukan dosa, ya terus-terus, masa dosanya mau dikumpul-kumpul lagi. Kalau udah kumpul-kumpul terus, berarti adik-adik mempersiapkan jalan untuk ke neraka dong, bukan jalannya Tuhan. Ya kan? Nah, kita mempersiapkan jalan tuh untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Saat kita nanti datang Tuhan, Tuhan bawa kita. Nah, adik-adik dikatakan lagi ya, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosa mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberikannya. Sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Nah, kedatangan Tuhan itu Dia yang berkuasa atas segalanya adik-adik, bukan kita yang berkuasa. Kedatangan Tuhan itu yang kita tidak tahu-tahu, tapi kita tunggu-tunggu. Kita nggak tahu kapan waktunya, tapi kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita dari sekarang untuk tidak bermain-main di dalam dosa, untuk tidak bermain-main dalam apa yang Tuhan percayakan kehidupan kita. Mungkin kita belajar sebagai anak, tanggung jawabnya untuk mau belajar di rumah, bukan untuk bermain, bukan untuk berpegang handphone. Nah, untuk misalnya waktunya untuk ibadah online, tetap mengikuti ibadah online. Untuk disuruh mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, ikut memuji Tuhan. Dan di rumah juga misalnya mau makan berdoa, mau tidur berdoa, misalnya mau pergi jalan-jalan juga berdoa. Nah, kita ingat akan Tuhan, berarti kita sudah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, lalu adik-adik di sini dikatakan lagi, dan aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, dalam cerita ini bahwa Yohanes membaptisnya dengan air, dan membaptisnya juga katanya ia membaptis kamu dengan Roh Kudus, bahwa kita Roh Kudus yang mengurapi kita semua adik-adik. Di saat kita hati kita tulus murni, Roh Kudus itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang kita tidak pahami maksud Tuhan, jalan Tuhan itu yang terbaik buat adik-adik. Dan adik-adik juga tahu nggak adik-adik, kalau hati kita tulus, Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, yang menuntun kita, memimpin kita ke jalan-jalan yang benar buat Tuhan. Kalau hati kita nggak bersih, Roh Kudus itu nggak mau tinggal.
Ya kan adik-adik kan mana mau tinggal Roh Kudus kan, karena Tuhan itu sayang sama anak, jadi anak-anak juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Masa kita punya Tuhan kita nggak sayang sama Tuhan, ya kan adik kan? Jadi adik-adik mulai dari sekarang lakukan yang baik bagi Tuhan. Pesan Tuhan dari Markus 1 ayat 8 ini bahwa kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri adik-adik buat Tuhan, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, mempersiapkan diri untuk melakukan yang baik bagi Tuhan, ya kan adik-adik ya. Nah adik-adik jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi mau bermain-main dengan dosa. Dosa itu berarti membuka celah untuk jalan ke jurang maut dan ke neraka. Buat apa kita hidup tidak memberikan dampak yang baik bagi orang-orang sekeliling kita, untuk nggak bisa kita jadi berkat. Kita kan harus jadi berkat, ya kan. Nah kita juga mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, ya kan adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk hari ini kita ayat hafalannya yaitu di Matius 3 ayat 2. Nah, Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, sekali lagi ya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, oke adik-adik, ayat hafalannya dihafal ya, ditunggu ya adik-adik ya. Nah yuk adik-adik, yuk kita tutup matanya, kita mau akhirin khotbah kita hari ini. Yuk. Tuhan yang baik, terima kasih, kami bersyukur kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati kehidupan kami Tuhan, anak sekolah minggu juga Tuhan. Biarlah setiap anak sekolah minggu dan kami boleh mempersiapkan hidup kami untuk mau datang lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu tidak mau lagi bermain-main dengan dosa. Tapi hati kami mau kami siapkan untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu kapan kedatangan-Mu, tapi Tuhan mempersiapkan hati kami, jiwa kami, roh kami untuk kedatangan-Mu, dan Engkau yang mempersiapkan hati kami untuk sikap kami lebih baik lagi, untuk kami boleh banyak berubah sikap perbuatan kami di hadapan-Mu, dan kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami dalam menjalani hari-hari dan hidup ini tidak sia-sia, tapi kami boleh berdampak bagi orang-orang sekeliling dan sekitar kami, dan dalam hubungan orang tua dan anak menjadi semakin baik ya Tuhan. Kami bersyukur semua karena Tuhan Yesus ada bagi kami setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kita angkat lagu pujian Jangan Lelah.
ingat persembahannya diberikan kepada orang tua dan orang tua memberikannya kepada guru-guru sekolah minggu atau ke bendahara jemaat. Terima kasih untuk merespon persembahan kita. Kita angkat pujian Ku Beri Persembahan. Ibadah ini kita bersatu dalam doa, angkat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih atas kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang boleh kami rasakan, bahkan adik-adik kami rasakan di rumah mereka maupun di tempat mereka masing-masing. Tuhan yang baik, tadi kami juga telah menaikkan puji-pujian dan persembahan, biarlah itu boleh Tuhan berkati agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan yang selalu sertai mereka dalam sekolah mereka, Tuhan yang berkati pertumbuhan dan perkembangan mereka, biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi garam dan terang di lingkungan keluarga mereka, lingkungan sekolah mereka, dan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Tuhan juga kiranya boleh menyertai kami guru-guru sekolah minggu dan tim IT yang ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan berikan kami selalu kesehatan, bahkan sukacita, hati yang menghamba Bapa untuk bisa terus semangat dalam melayani Tuhan, dalam melayani adik-adik sekolah minggu. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati gereja ini, bahkan pelayan yang ambil bagian dari pendeta, BPH, penatua dan semua yang ambil bagian Bapa hingga bagian terkecil sekalipun. Kiranya Tuhan selalu sertai kami, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk pelayanan kami, sehingga gereja-Mu boleh menjadi berkat Bapa dan bisa memberkati banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa, biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera untuk bangsa kami, Tuhan yang berkati pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah mereka boleh penuh hikmat dan bijaksana dalam memimpin bangsa kami, bahkan mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa ucapan syukur kami. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, yang kuduskanlah nama-Mu, dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ini adalah ibadah sekolah minggu kita yang terakhir di tahun ini. Nanti kita ketemu tahun depan. Nah untuk itu terus dipantau di grupnya kapan kita akan mengadakan ibadah lagi. Dan kakak-kakak sekolah minggunya mengucapkan Shalom. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terima kasih. Dalam kakak guru sekolah minggu, ini adalah laporan Klaudia. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Terima kasih. Lukas 1 ayat 21. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Amin. Shalom Inang dan kakak guru sekolah minggu, selamat hari Minggu. Ini ayat hafalan Venita, Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom kakak guru sekolah minggu, ini ayat hafalan ya.
Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Terima kasih. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin.